Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai siapakah yang menemukan teori akuntansi, bagaimana sejarahnya, dan pentingnya teori akuntansi. Jadi di pertemuan pertama ini Ibu Satya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu teori akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Satya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Satya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Icat. Teman-teman, saya izin share screen sebentar ya. Oke, apa sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, oke. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti yang Pak Ical bilang, jadi saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan sekilas RPS atau rencana pembelajaran semester kita untuk 7 pertemuan ke depan, gitu ya teman-teman. Jadi biar kita tahu gambarannya lah untuk 7 pertemuan ke depan itu kita akan belajar apa saja, begitu. Nah, jadi teman-teman, untuk 7 pertemuan ke depan itu kita akan membahas terkait teori akuntansi. Yang pertama, untuk hari pertama atau untuk pertemuan pertama, yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai pengantar teori akuntansi dan proses akuntansi. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari terkait dengan perekayasaan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai rangka konseptual 1. Dan yang keempat, rangka konseptual 2. Nah, maksudnya 1 dan 2 ini karena nanti materi terkait dengan rangka konseptual itu sangat kompleks, jadi biar teman-teman bisa lebih paham dan juga lebih enak memahami, maka saya memutuskan untuk dibagi menjadi 2 pertemuan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kelima, kita akan mempelajari terkait dengan konsep dasar akuntansi. Dan yang keenam, terkait dengan kewajaran, pengungkapan, dan tren masa depan dalam akuntansi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai mata rantai penyajian laporan keuangan. Nah, yang terakhir banget nih, pasti Bapak Ibu juga udah tahu, teman-teman udah tahu, kita akan melaksanakan UAS secara online gitu. Nah, tenang saja teman-teman. Biasanya anak manajemen itu kan banyak yang nggak suka terkait dengan perhitungan. Nah, karena kita mempelajari terkait dengan teori akuntansi, maka sangat minim adanya perhitungan. Jadi kita lebih fokus ke konsep akuntansi itu seperti apa, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan bobot penilaian, teman-teman. Jadi ini saya bagi menjadi 4 fokus utama penilaian. Yang pertama yaitu presensi sebanyak 15%. Nah, lumayan banyak kan teman-teman 15%. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk selalu hadir tepat waktu dalam 8 pertemuan ke depan atau 7 pertemuan ke depan gitu. Nah, nanti penilaiannya kalau teman-teman bisa full masuk, maka akan mendapatkan 15%. Nah, lalu untuk tugas yaitu 25%. Nah, biasanya ini nanti rencananya saya akan memberikan tugas, baik itu di tengah-tengah materi ataupun di luar pertemuan kita. Nah, untuk tugasnya diharapkan teman-teman juga selalu mengerjakan dengan baik. Jadi nanti kalau teman-teman tugasnya itu full nilainya, maka akan mendapatkan 25% dari 100%. Lalu yang ketiga yaitu keaktifan. Nah, keaktifan ini juga sangat penting teman-teman karena juga prosentasenya juga besar yaitu 20%. Jadi di kelas ini diharapkan teman-teman juga aktif untuk aktif di kelas ya, menjawab pertanyaan dari saya, terus mengerjakan tugas dari saya, menjawab pertanyaan dari saya kayak gitu dan lain sebagainya. Nanti juga ada games. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan nilai keaktifan, maka bisa aktif di games. Nanti akan saya dapatkan poin gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu UAS. Nah, UAS ini 40% teman-teman. Jadi UAS ini merupakan poin terbesar dari penilaian di teori akuntansi. Nah, karena poin ini sangat besar yaitu 40%, maka
saya akan memberikan bonus kepada teman-teman. Jadi untuk 3 orang tertinggi yang paling aktif di kelas, maka nilai UASnya akan saya tambah menjadi 5 poin. Kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman nilainya 80. Nah, nanti karena teman-teman termasuk ke dalam 3 besar mahasiswa yang paling aktif di kelas, misalkan aktif dalam menjawab kuis atau bagaimana, nah nanti akan mendapatkan nilai poin sebesar 5 poin dari untuk nilai UAS. Kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Belum ada ya? Jelas ya teman-teman? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Nah, oh ya, untuk RPS lengkapnya nanti saya sampaikan ke Pak Ical. Nanti Pak Ical bisa disampaikan ke teman-teman, Pak Ical. Baik, Bu. Oke. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke materi yang pertama. Seperti yang saya bilang, hari ini kita akan belajar mengenai teori akuntansi dan proses akuntansi. Nah, apa saja yang dipelajari? Nah, tadi udah disampaikan sedikit ya dari Pak Ical. Jadi nanti kita itu akan belajar mengenai sejarah akuntansi, terus pentingnya teori akuntansi, terus definisi teori akuntansi dan akuntansi itu sendiri, terus juga ada sifat akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan siklus akuntansi. Nah, kenapa sih teman-teman manajemen itu harus belajar yang namanya teori akuntansi? Nah, jangan salah teman-teman, teori akuntansi itu juga sangat penting bagi teman-teman manajemen. Karena apa? Karena manajer itu kan orang yang mengelola suatu perusahaan. Kunci dari perusahaan itu kan manajer. Nah, perusahaan itu sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Nah, diharapkan seorang manajer itu juga paham terkait dengan akuntansi. Nah, maka dari itu di kelas ini kita akan mempelajari sedikit banyak terkait dengan teori akuntansi itu seperti apa sih. Nah, kayak gitu. Nah, terus teman-teman nanti di akhir sesi nanti saya ada game itu kayak pemilihan kata gitu. Nah, diharapkan nanti teman-teman selama saya membahas materi nanti bisa dititeni lah, bisa dilihat apa saja sih kata-kata yang keluar gitu. Nah, nanti di akhir sesi nanti teman-teman bisa menjawab game yang saya berikan itu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang sudah lihat PPT saya kemarin? Oke, sepertinya belum ya. Oke, teman-teman. Nah, ini itu merupakan bapak akuntansi, teman-teman. Jadi ini tuh namanya Luca Pacioli. Luca Pacioli itu ahli matematika atau ya ahli matematika dari Italia, teman-teman. Jadi orang inilah yang menemukan akuntansi. Kenapa akuntansi terlahir di dunia? Ya, karena orang ini seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya punya video terkait dengan bagaimana sih sejarah akuntansi, kenapa kok bisa muncul di dunia, kayak gitu. Nah, sebelumnya kita coba dulu ya, apakah suaranya terdengar ya, teman-teman? Ini bisa diperhatikan ya, teman-teman, terkait dengan videonya. Pada tahun Udah denger ya? 1894, seorang ilmuwan matematika asal Italia bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku yang di dalamnya mengungkapkan sistem buku pencatatan atau yang kita kenal dengan debit kredit. Selang beberapa tahun, lebih tepatnya pada tahun 1500-an, mulai bermunculan dua sistem pembukuan pencatatan akuntansi yang dimodifikasi berdasarkan buku Luca Pacioli. Sistem ini dinamai dengan sistem Belanda dan sistem Inggris, dan kedua sistem ini dikenal dengan sistem kontinental. Selang 200 tahun kemudian, ditandai dengan terbentuknya negara Amerika, maka sistem pencatatan pembukuan ini mengalami perkembangan yang disebut dengan sistem Amerika atau lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Dan untuk tambahan, sistem ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai pedoman standar akuntansi di seluruh dunia. Walaupun begitu, perkembangan terus terjadi hingga dibentuklah Komite Akuntansi secara internasional yang kita kenal dengan International Accounting Standard Committee atau biasa disebut dengan IASC. Dan IASC ini menerbitkan 41 standar akuntansi yang dikenal dengan International Accounting Standard atau IAS. Nah, selama 27 tahun beroperasi, muncullah pembaharuan pada tahun 2001 yang bernama International Finance Reporting Standard atau IFRS dengan lembaga baru yakni IASB.
Hal ini dilakukan supaya pencatatan laporan-laporan akuntansi terstandarisasi secara internasional atau global. Nah, itulah sejarah akuntansi di dunia. Berbeda dengan Indonesia, sistem pencatatan pembukuan ditetapkan pertama kali oleh VOC, yakni pada saat Belanda masih menguasai Indonesia, atau lebih tepatnya 1642. Dikarenakan sistem ini ditetapkan oleh VOC, yakni Belanda, maka sistem yang digunakan yakni sistem kontinental. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1957, dibentuklah sebuah lembaga yang mewadahi seluruh akuntan di Indonesia, yakni Ikatan Akuntan Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan IAI. Selanjutnya, terjadi perubahan pada tahun 1960-an, yang merupakan awal mula pergantian sistem kontinental menjadi sistem Amerika atau Anglo-Saxon di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya investasi-investasi perusahaan Amerika yang masuk ke Indonesia. Kemudian, pada tahun 1974, ditetapkanlah prinsip akuntansi Indonesia, yang kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1984, di mana prinsip akuntansi Indonesia ini mengikuti atau berpedoman pada standar internasional, yakni IASC yang berlaku saat itu. 10 tahun berjalan, ditetapkanlah standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan SAK atau PSAK, yang mana pada saat itu masih berpedoman pada IASC, hingga pada tahun 2008 mengganti pedoman standar menjadi IFRS hingga saat ini. Nah, oke teman-teman, ini merupakan video dari Ikatan Akuntan Indonesia, teman-teman. Jadi itu menjelaskan mengenai bagaimana sih akuntansi itu bisa muncul di dunia ini, baik dari segi dunia maupun dari segi Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman terkait dengan video tadi. Jadi sejarah akuntansi di dunia pada awalnya seperti yang saya bilang, sejarah akuntansi dunia itu diawali oleh yang namanya Luca Pacioli, di mana Luca Pacioli ini memunculkan buku atau menerbitkan buku bernama Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, jadi buku ini itu menjelaskan terkait pencatatan akuntansi yakni debit kredit. Nah, beberapa tahun kemudian pada tahun 1500-an itu mulai muncul dua sistem pencatatan, yakni sistem Belanda dan sistem Inggris yang dinamakan sistem kontinental. Di mana sistem kontinental ini dibikin atau diciptakan berdasarkan buku yang sudah dikeluarkan oleh Luca Pacioli tadi. Nah, 200 kemudian itu muncul negara Amerika. Lalu tahu sendiri negara Amerika seperti apa, sangat cerdas sekali orang-orangnya. Sehingga muncul yang namanya sistem akuntansi yang terbaru bernama sistem Anglo-Saxon. Nah, kayak gitu. Nah, lalu pada tahun 1973, karena perkembangan akuntansi di dunia ini semakin pesat, maka muncullah Komite Akuntansi Internasional bernama IASC. Dan IASC ini memunculkan standar akuntansi bernama IAS. Nah, lalu beberapa tahun kemudian, yakni tahun 2001, itu terdapat pembaharuan dari IASC menjadi IASB, dari IAS menjadi IFRS. Nah, IASB itu merupakan Komite Akuntansi di Internasional. Dan dia memunculkan yang namanya standar akuntansi yang kita kenal dengan IFRS. Nah, sampai saat ini pun IFRS itu dasar bagi pelaporan keuangan di banyak negara di seluruh dunia, teman-teman, termasuk Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu berpatokan dengan namanya IFRS. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi Indonesia. Jadi sejarah akuntansi Indonesia ini diawali oleh VOC. Nah, teman-teman pasti dari zaman SMA itu belajar apa sih VOC itu. Nah, VOC itu kan dibawahi oleh Belanda, di mana pada saat itu Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1642, teman-teman. Nah, karena Indonesia itu dikuasai oleh Belanda, maka sistem yang digunakan sistem akuntansi yang digunakan yaitu sistem kontinental. Nah, pada saat Indonesia telah merdeka pada tahun 1957, Indonesia itu membentuk
membentuk suatu organisasi yang di dalamnya itu kumpulan para akuntan di Indonesia, di seluruh Indonesia, yang namanya yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, lalu pada tahun 1962, sistem kontinental ini diganti menjadi sistem Anglo-Saxon. Jadi pada saat itu Indonesia lebih condong ke Amerika, mengikuti sistemnya Amerika, Anglo-Saxon. Nah, tahun 1974 barulah ditetapkan prinsip akuntansi Indonesia. Lalu pada tahun 1984, 10 tahun kemudian, itu dikembangkan prinsip akuntansi Indonesia yang berpedoman pada IASC. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus pada tahun 1994, mulai ditetapkanlah yang namanya Standar Akuntansi Keuangan, atau bisa disebut dengan SAK atau PSAK. Nah, pada tahun 1994 ini, dia itu berpedoman, standar akuntansinya itu sudah mulai berpedoman pada IASB, teman-teman. Dan pada akhirnya tahun 2008, Indonesia itu mengganti pedoman standar menjadi IFRS hingga saat ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, saat ini SAK, Standar Akuntansi di Indonesia, itu tuh berfokusnya pada IFRS, jadi Standar Akuntansi Internasional. Nah, lalu apa sih hubungannya sejarah dengan teori akuntansi? Nah, jadi teman-teman, praktik akuntansi di Indonesia, seperti yang saya bilang, itu selalu diadopsi dari Standar Akuntansi Internasional, yakni IFRS. Padahal, faktanya, struktur dan praktek akuntansi di suatu negara itu selalu berbeda. Akan berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, pasti berbeda. Nggak ada yang 100% sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena praktek akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi itu dijalankan, kayak gitu. Nah, karena mereka tiap negara itu memiliki tujuan sosial masing-masing yang berbeda, kayak gitu. Nah, faktor lingkungan itu seperti apa? Faktor lingkungan itu bukan faktor cuaca atau faktor musim ya, teman-teman. Nah, faktor lingkungan itu bisa disebut dengan faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Nah, tiga hal itu sangat mempengaruhi yang namanya perkembangan akuntansi di suatu negara. Nah, terus apa pentingnya teori akuntansi? Jadi, teman-teman, teori akuntansi itu bisa disebut sebagai obor. Nah, obor yang menerangi praktek akuntansi dengan prinsip-prinsip yang masuk akal. Nah, kalau teman-teman tahu, sekarang pendidikan itu kan lebih condong untuk mempelajari terkait dengan praktek akuntansi, bagaimana membuat laporan dan sebagainya. Nah, jarang sekali dijelaskan mengenai kenapa kok seperti itu, apa yang menyebabkan seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, maka dari itu penting yang namanya teori akuntansi, karena teori akuntansi itu dapat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Jadi, tanpa adanya teori, praktik itu tidak akan terlaksana dengan baik. Kayak gitu. Nah, definisi. Kita sekarang masuk ke definisi teori akuntansi, teman-teman. Nah, teori itu apa sih sebenarnya? Teori itu intinya itu dia itu sama kayak sebuah konsep ilmu. Nah, kalau teori akuntansi berarti merupakan teori konsep ilmu akuntansi, kayak gitu. Nah, jadi teori akuntansi itu apa? Jadi sebuah konsep, definisi atau dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi dan menjelaskan hubungan antara variabel dalam struktur akuntansi, serta memiliki maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan muncul. Nah, berbeda dengan pengertian akuntansi itu sendiri, teman-teman. Jadi, pengertian akuntansi sendiri itu lebih ke proses, lebih ke praktek. Baik itu yang disebutkan oleh Asobat, AICPA, atau APB sendiri. Nah, perbedaan antara teori akuntansi dengan akuntansi adalah teori akuntansi itu kita akan belajar lebih ke konsepnya. Bagaimana teori itu berjalan. Kalau misal di akuntansi sendiri itu lebih ke prakteknya. Seperti apa prakteknya? Bagaimana cara membuat laporan keuangan? Bagaimana cara membuat jurnal? Bagaimana cara membuat buku besar? Seperti itu, teman-teman. Jadi saat ini kita lebih belajar mengenai konsep teori yang ada di akuntansi.
Nah, akuntansi itu apa kalau dari sisi manajemen? Kalau dari sisi manajemen, akuntansi itu merupakan tools, sebuah alat yang digunakan oleh manajemen sebagai bantuan dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, jika dipilah satu persatu, akuntansi, kata-kata setiap huruf akuntansi itu memiliki makna masing-masing. A, itu angka. Jadi akuntansi itu selalu berhubungan dengan angka. K, keputusan. Akuntansi itu membantu manajemen untuk menciptakan sebuah keputusan demi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Uang. Jadi di dalam laporan keuangan itu pasti yang ada di dalam laporan keuangan yakni dalam bentuk uang. Seperti itu. Terus N, nilai. Akuntansi itu mencerminkan nilai suatu akun. Kayak nilai aset, nilai pendapatan, nilai beban, seperti itu. T, transaksi. Jadi laporan keuangan itu tercipta karena adanya sebuah transaksi. A, analisis. Analisis digunakan oleh manajemen untuk menciptakan sebuah keputusan yang baik. N, netral, di mana akuntansi itu tidak memihak siapapun. Dia harus bersifat objektif, menciptakan sebuah laporan keuangan yang dapat mencerminkan perusahaan dengan baik dan secara nyata. Jadi nggak boleh dimanipulasi. Seperti itu. S, seni. Jadi di dalam laporan keuangan membutuhkan yang namanya seni atau keterampilan. Bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik sehingga dapat mudah dipahami oleh orang-orang luar, orang-orang eksternal, stakeholder kita, seperti itu. Atau dengan kata lain, pembacalah laporan keuangan. Terus yang terakhir, I, informasi. Jadi laporan keuangan itu berisi mengenai informasi yang sangat penting bagi manajemen maupun bagi stakeholder yang lain. Gitu teman-teman. Nah, terkait dengan pengertian akuntansi dan teori akuntansi maupun sejarah akuntansi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Apa sudah jelas? Apa ada yang kurang jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh angkat tangan. Boleh raise hand Bapak Ibu. Sepertinya jelas ya. Oke, jelas? Pahami dengan Oke. baik ya Bapak Ibu. Sepertinya belum, Bu. Yang mana tuh? Sepertinya belum, Bu. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Oke, Mbak Iriani. Oke, bisa dilanjutkan ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke sifat akuntansi, teman-teman. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, nanti bisa teman-teman ini bisa dibuatkan breakout room ya, Pak Ical. Jadi nanti teman-teman dalam satu breakout room itu ada 4 orang. Nanti bisa secara bekerja sama untuk mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan poin-poin ini, seperti itu. Nah, nanti saya kasih waktu setengah jam untuk berdiskusi. Setelah itu kita berdiskusi bareng. Siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya per poin, jawabnya per poin nanti akan dapat poin dari saya. Ingat, siapa yang mendapatkan poin paling banyak akan dapat benefit, yakni mendapatkan 5 poin untuk tambahan nilai UAS. Karena nilai UAS sebesar 40%, teman-teman. Kalau jelek kan eman-eman, kayak gitu. Oke, silahkan Mas Ical, boleh minta tolong? Pak Ical, mohon maaf Pak. Apa Bu? Ini sudah saya siapkan. Jadi untuk Heeh. program ini kita acak otomatis ya Bapak Ibu ya. Oh, oke, mungkin bisa difoto dulu ya teman-teman, Bapak Ibu, sebelum masuk ke breakout room. Bisa di screenshot. Oke, gitu aja Mas. Baik, saya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Semangat. Selamat kembali Bapak Ibu semuanya. Sudah beres semua ya? Oke, udah ngumpul semua ya teman-teman? Udah ya. Bisa on cam, teman-teman? Oke, udah hadir semua ya. Saya share screen lagi. Jadi gini ya teman-teman, setelah saya share screen, nanti saya buka sesi diskusi. Siapa di antara teman-teman yang ingin menjawab, cukup 1 poin aja, nggak apa-apa. Nanti yang lainnya gantian teman-teman yang lain.
Nanti siapa yang menjawab atau siapa yang membacakan jawabannya itu akan saya kasih poin 1 gitu teman-teman. Siapa yang cepat dia dapat gitu ya. Oke, sebentar. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Siapa yang mau duluan? Silakan Saya memilih. Bu, Angkat yang tangan ya, Mbak. akuntansi sebagai suatu Angkat sistem tangan. informasi. Oke, Mbak Rizky Angela silakan angkat tangan di Zoom-nya ya, Mbak. Biar kepin Oh, di iya iya. layar saya. Bukan tangan nanti saya nggak kelihatan. Raise hand. Nah, raise hand. Ini ada Ah, iya, Bapak iya. Besar, Ibu Esi. Oke, tadi Mbak, Mbak siapa? Siapa yang tadi? Mbak. Rizky. Ya, nanti salam Mbak Rizky. Rizky. Oh, Mbak Rizky dulu ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Rizky, terus Mas Gangsar, Mbak Esi, Mbak Cantika gitu. Oke. Oke, silahkan, Mbak. Bu, saya yang akuntansi sebagai sistem informasi ya, Bu. Oke, gimana, Mbak? Oke, jadi Mm-mm. akuntansi sebagai sistem informasi merupakan konsep yang menunjukkan bahwa akuntansi berperan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi. Ini memungkinkan penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik dan menggunakan data keuangan sebagai alat untuk mengontrol keuangan. Akuntansi sebagai sistem informasi memberikan makna di mana akuntansi berperan sebagai identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan. Informasi ini dapat digunakan baik pada perusahaan berprofit atau perusahaan non-profit. Informasi akuntansi harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Seperti Oke, itu, Bu. sangat baik Terima sekali ya kasih. jawabannya. Terima kasih, Mbak Rizky. Terima Oke, kasih, Bu. mm-mm. Jadi teman-teman sangat betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh Mbak Rizky Angela Teopani. Oke, tak sebutin lengkap Mbak ini namanya. Nah, jadi akuntansi sebagai suatu sistem informasi itu intinya ya teman-teman kesimpulan dari jawaban Mbak Rizky tadi. Jadi akuntansi itu merupakan suatu informasi yang dapat memberikan makna atau sesuatu untuk pembaca laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Jadi akuntansi itu sangat bermanfaat bagi pembaca. Biasanya pembaca itu kayak stakeholder, terus investor seperti itu. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi sebuah perusahaan itu dari laporan keuangan atau akuntansi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari poin ini? Oke, sepertinya aman ya teman-teman. Udah dipahami ya? Oke, terima kasih Mbak Rizky. Oke, selanjutnya siapa tadi? Mas Gangsar, monggo Mas. Pilih yang mana? Silahkan. Ya, pilih yang akuntansi sebagai suatu pertanggungjawaban, Bu. Oke. Saya mulai ya, Bu. Iya, silahkan. Akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang dalam waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan seperti itu, Bu. Oke, iya sangat baik sekali ya Mas Gangsar Dwi Pangestu. Oke, saya simpulkan ya dari Mas Gangsar atau bisa mendapatkan sedikit saya juga. Nah, jadi akuntansi sebagai suatu pertanggungjawaban, gampangannya gini teman-teman. Jadi suatu perusahaan itu pasti ada yang pasti mempunyai yang namanya investor, gitu kan teman-teman? Nah, investor itu kan kasarnya dia itu memberi uang atau berinvestasi kepada perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka mendapatkan investasi dari investor? Maka per periode, per tahunnya, perusahaan itu diwajibkan untuk yang namanya pertanggungjawaban. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Nah, di mana di dalam laporan keuangan, investor nih bisa tahu nih gimana perkembangannya perusahaan tersebut, gimana kinerjanya selama ini, selama 1 tahun itu gimana, kayak gitu. Baik atau enggak, duitku ini digunakan dengan baik apa enggak. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang namanya akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu perusahaan kepada investor atau stakeholder kayak gitu. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf mau tanya. Saya sebenarnya Ah, tidak kurang jelas. Jadi pertanggungjawaban tersebut itu mengacunya di
bidang anunya ya Bu. Berarti di bidang keuangan di perusahaan tersebut seperti itu ya Bu. Betul. Betul. Jadi akuntansi itu kan produknya itu kan laporan keuangan ya Mas ya. Nah, laporan keuangan inilah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kayak gitu. Nah, dari laporan keuangan ini perusahaan itu dapat menciptakan sebuah laporan, dapat menggambarkan kondisi dia sehingga investor itu tahu kinerja dia selama ini tuh kayak gimana gitu. Nah, banyak kan kalau teman-teman pernah dengar itu banyak perusahaan itu yang melakukan kecurangan, manipulasi laporan keuangan. Pernah dengar nggak? Pernah Nah, Bu. oke. Nah, itu merupakan salah satu pembelaan diri mereka supaya investor itu puas dengan apa yang dikerjakan mereka, padahal mereka tidak bekerja dengan baik seperti itu. Jadi mereka berusaha memanipulasi laporan keuangan, pengen laporannya itu bagus sehingga investor itu tetap bertahan memberikan dana kepada perusahaan tersebut. Kayak gitu. Paham, Mas Gangsar? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham Bu, paham. Sudah Bu. Terima Oke. kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Aman Saya, ya? Bu. Aman? Saya, Bu. Oh, siapa? Siapa? Bu. Oh, Esi mau menjawab, Mbak Esi. Oke, silakan Mbak Esi. Pengen menjawab yang mana? Saya akuntansi sebagai suatu teknologi. Oke. mm. Saya mulai apa gimana? Mulai ya. Silakan Mbak Esi. Jadi kan kayak akuntansi itu sendiri Mm. kayak satu proses perekayasaan mengenai penyediaan jasa berupa informasi keuangan ya Bu. Mm. Di satu organisasi, di satu perusahaan, dan cara penyampaian pelaporan informasinya tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dari pengambilan keputusan. Jadi Mm. artinya kayak milih satu pendekatan atau konsep beserta sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk menghasilkan suatu kayak sesuatunya itu barang atau alat Oke. di satu perusahaan, dan dengan kayak mempertimbangkan beberapa faktor yang kayak pengen dicapai di lingkungan tersebut. Jadi kayak akuntansi itu kayak sumber penyediaan jasa yang berarti bahwa akuntansi itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan satu sarana yang untuk menghasilkan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Seperti itu sih. Oke, sangat baik sekali Mbak Esi Yulita. Nah, benar ya teman-teman apa yang dikatakan Mbak Esi Yulita. Jadi intinya ya teman-teman, saya tarik kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Mbak Esi Yulita. Jadi akuntansi sebagai suatu teknologi itu suatu akuntansi itu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang lebih berguna. Barang mentah menjadi barang jadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi di akuntansi itu awalnya itu kan cuma transaksi aja gitu teman-teman. Nah, kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai suatu teknologi? Karena akuntansi itu dapat memperjelas, dapat menjadikan transaksi tersebut menjadi suatu laporan yang bisa mudah dipahami oleh investor, oleh stakeholder, oleh manajemen, kayak gitu teman-teman. Jadi dia itu merupakan suatu proses yang membuat bahan mentahnya itu dalam bentuk transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Itu yang dinamakan akuntansi sebagai suatu teknologi. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Bu, Terima kasih ya. saya. Oh iya, siapa? Cantika. Alfi, Bu. Ada yang mau tanya atau ada yang mau jawab? Siapa yang mau tanya? Mau jawab, Bu. Oh, kalau mau jawab Mbak Cantika dulu ya. Oh, iya. Saya antri ya. Iya, Bu. Oke, tunggu sebentar. Silakan Mbak Cantika, milih siapa? Milih yang mana? Iya, terima kasih Bu kesempatannya. Iya. Ini pakai background karena di device ini lagi nggak ada Oh backgroundnya. iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak Cantika. Bu, akuntansi sebagai suatu bahasa, Bu. Mm-mm. Kalau tadi juga searching-searching sama teman-teman yang di breakout room tadi, kita Oke. dapatkan juga itu akuntansi sebagai dianggap suatu bahasa karena memberikan kerangka kerja untuk mengkomunikasikan informasi keuangan secara sistematis dan juga terstruktur. Seperti halnya bahasa gitu ya, akuntansi itu punya aturan, terus juga struktur yang jelas dan memungkinkan. Halo Mbak Cantika. Iya. Sinyal. Oh iya. Oh ya. Oke, boleh diulang sedikit Mbak yang terakhir. Tadi putus. Oh iya,
Ya, Mm-mm. akuntansi suatu bahasa karena memberikan sebuah kerangka yang untuk mengkomunikasikan informasi, begitu. Oke, siap. Informasi apa? Informasi keuangan secara sistematis dan juga terstruktur. Seperti halnya Mm-mm. bahasa gitu ya. Bahasa kan tujuannya untuk mengkomunikasikan dan juga memberikan informasi begitu. Jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi, entitas dapat menyampaikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pihak berwenang sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasional. Itu Oke. tujuan Heeh. sebagai suatu bahasa. Oke, sangat bagus sekali Mbak Cantika. Terima kasih. Nah, oke, jadi teman-teman, benar kata Mbak Cantika. Jadi, akuntansi sebagai suatu bahasa, kasarannya itu ya, teman-teman. Akuntansi itu ya kayak bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada tata cara bahasa, ada simbolnya dalam bentuk huruf, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, akuntansi itu juga sama. Akuntansi itu juga ada tata caranya, tata cara membuat, tata cara simbolnya itu seperti apa. Nah, di akuntansi itu sama, kayak di bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, benar kata Mbak Cantika, jadi akuntansi sebagai suatu bahasa, di mana akuntansi itu digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang ingin diungkapkan oleh perusahaan. Yang ingin diungkapkan dalam perusahaan itu, contohnya kayak kinerjanya itu bagaimana. Sehingga investor, pemangku kepentingan, stakeholder itu akan bisa tahu apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Jadi akuntansi itu bisa dikatakan sebagai suatu bahasa perusahaan untuk menyampaikan kinerja perusahaan selama satu tahun itu bagaimana sih? Selama per periode itu bagaimana sih? Kayak gitu. Nah, dari situ ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang kurang paham? Aman ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Cantika tadi. Nah, selanjutnya Mbak Ana Iriani ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Milih yang mana Mbak Ana? Sebenarnya mau bahasa tapi sudah jelaskan nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Atau ada yang berbeda tapi? Berbeda atau sama? Berbeda. Oke, kalau berbeda nggak apa-apa. Yuk, gas. Oke, jadi akuntansi sebagai suatu bahasa ini merupakan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, akuntansi memungkinkan entitas untuk menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dan mudah untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Jadi, entitas ini dalam akuntansi itu adalah elemen yang paling penting dalam data akuntansi yang mendefinisikan apapun yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur dalam satuan moneter. Beberapa contoh identitas dalam akuntansi itu meliputi seperti perusahaan, individu, lembaga keuangan, pemerintah, dan juga organisasi nirlaba. Jadi prinsip entitas ini adalah dalam akuntansi itu memungkinkan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan entitas, sehingga memungkinkan pelacakan dan analisis yang lebih baik atas kinerja keuangan suatu entitas. Oke, Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ana Irlandi. Jadi sama aja ya, intinya itu sama bahasa. Jadi akuntansi itu sebagai bahan, sebagai alat untuk menginformasikan laporan keuangan, isi dari laporan keuangan suatu perusahaan kayak gitu. Terima kasih Mbak Ana Iriani. Yuk, selanjutnya. Oh, yang sudah selesai mohon raise-nya ditutup ya. Mbak Esi sama Mbak Ana, biar temennya kelihatan. Silahkan diturunkan. Oke, terima kasih. Saya, Bu. Oke, Mbak Rizkuna Alfi. Monggo, Mbak, silakan. Saya mau akuntansi pertanggungjawaban, Bu. Oke, boleh. Tadi jawabannya beda atau enggak sama temen yang sebelumnya? Beda, Bu, kayaknya. Oh, kayaknya iya nggak apa-apa dicoba aja, Mbak. Oh iya. Silakan. Akuntansi pertanggungjawaban itu didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang manajer itu harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Nah, konsep akuntansi pertanggungjawaban sendiri itu menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesungguhnya. Kinerja yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban yang dimana suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa itu sehingga menjadi pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk
orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Nah, ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, di antaranya ada struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi biaya, dan juga sistem pelaporan biaya. Mungkin dari saya itu, Bu. Oke, sangat lengkap sekali Mbak Rizkun Alfi. Sip. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Tapi intinya sama ya sama Iya, teman Bu. sebelumnya. Sudah Iya, jelas Bu. ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Yuk, Sama-sama, selanjutnya Bu. Mbak Verlita. Silahkan Mbak, pilih yang mana? Saya pilih yang akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, Nah, di sini akuntansi sebagai sistem informasi tergolong juga sebagai salah satu metode dan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data dengan para penerima informasi melalui kanal komunikasi. Melalui siklus akuntansi, maka laporan keuangan dapat dipergunakan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Nah, di sini makna akuntansi sendiri sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses mengidentifikasi, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Oke, sip. Terima kasih Mbak Verlita. Jadi intinya sama ya teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Jadi akuntansi sebagai suatu informasi itu akuntansi itu sebagai alat untuk memberikan informasi kepada stakeholder kayak gitu. Jadi sebenarnya poin-poin ini tuh kayak bulat aja. Pokok akuntansi itu digunakan untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun berjalan kepada stakeholder kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Verlita. Selanjutnya, tadi kan gini ya teman-teman, bahasa udah ada 2 teman yang menjawab, sistem informasi ada 2, pertanggungjawaban ada 2. Nah, silakan untuk Mbak Amaraci pengen yang mana? Jangan yang 3 ini ya. Saya Oke. pilihnya yang akuntansi sebagai suatu catatan historis. Wah, oke baru. Silahkan Mbak Amaraci gimana? Ya, kalau untuk yang akuntansi sebagai catatan historis ini sendiri, yang dimana kita tahu berarti akuntansi ini merupakan sifat yang berperan sebagai sarana untuk memberikan gambaran sejarah organisasi ya Bu. Jadi ada beberapa transaksi yang dilakukan pada masa lampau kayak gitu. Yang dimana catatan ini pun juga memberikan gambaran kita gimana sih manajemen pengelolaan kekayaan pemiliknya, terus atau transaksi yang lalu itu pernah dicatat dan juga dibukukan. Dan juga yang dimana transaksi ini dilaporkan melalui laporan keuangan pastinya. Dan juga data dari laporan historis inilah yang dijadikan dasar untuk dianalisis ya Ibu, dan dianalisis oleh perusahaannya sesuai dengan kebutuhannya pastinya. Yang dimana dengan menggunakan transaksi tertentu dapat dijadikan alat prediksi keuangan untuk memahami kemungkinan-kemungkinan atau ya forecasting yang akan terjadi di perusahaan itu ke depannya itu seperti apa. Dan juga yang dimana di akuntansi sendiri pun yang tadi udah sempat Ibu bahas ada pencatatan historis yang memiliki simbol-simbol atau istilah dan juga tata aturan atau grammatical rules-nya yang merupakan menjadi ciri khasnya dalam akuntansi ini. Gitu sih, Bu. Oke, sangat baik sekali. Jangan-jangan Mbak Amaraci ini orang akuntansi? Enggak sih, Bu, cuman ya lumayan lah. Oh, lumayan tahu. Oke. Kerjaannya ya lumayan ada akuntansinya juga. Ada akuntansinya ya. Ya. Oke. Sangat baik sekali Mbak Amaraci penjelasannya. Jadi teman-teman tadi sudah dengar ya apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amaraci. Jadi di sini saya meng-highlight sedikit terkait dengan akuntansi sebagai suatu catatan historis. Jadi akuntansi itu sangat berkaitan erat dengan catatan historis. Transaksi yang sudah terjadi, teman-teman. Jadi akuntansi itu selalu mencatat transaksi yang sudah terjadi, bukan transaksi yang belum terjadi, seperti itu. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Araci sangat bagus sekali. Terima kasih Mbak Araci. Pokoknya intinya itu akuntansi itu benar-benar dia hanya berfokus pada transaksi yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Aman? Oke, jelas ya teman-teman.
Mm. Bu, Oh ya, siapa ini? Bu Ani, Ibu Ani. Oh ya, saya Bu. silahkan. Bu, tadi kan kali ini kan bahas tentang akuntansi Ah, sebagai bisnis. Nah, tadi pada saat saya lagi searching-searching itu, nyari-nyari itu kan ada perbedaan antara pendekatan akuntansi historis dengan akuntansi berbasis nilai pasar. Itu perbedaannya apa ya, Bu? Oke, Jadi kalau untuk catatan historis, Mbak, catatan historis itu dia itu lebih masuk ke sifat akuntansi, Mbak. Jadi sifat akuntansinya dia itu hanya berfokus pada transaksi yang sudah terjadi. Nah, kalau harga pasar itu lain lagi, Mbak. Harga pasar itu istilahnya harga yang ada di pasaran. Jadi misalkan Mbak siapa nggak kelihatan, Mbak Tusmiani ya? Mbak Tusmiani itu misalkan beli suatu aset, suatu mobil, suatu tanah misalkan. Nah, harga pasarnya suatu tanah ini sebesar 40 juta. Seperti itu. Nah, itulah yang dicatat, Mbak. Kayak gitu. Jadi, harga yang ada di pasaran pada saat itu yang namanya harga pasar. Gitu. Nah, nanti kalau terkait dengan hal itu ya, untuk prakteknya mungkin Mbak Tusmiani, mohon maaf nggak kelihatan soalnya. Mbak Tusmiani itu bisa mempelajari di pengantar akuntansi. Apa sudah dapat ya pengantar akuntansi? Udah ya? Nah, biasanya itu dijelaskan sih Mbak. Nah, nanti kalau kepo-kepo tentang harga pasar bisa di-search lagi. Kalau nggak paham, nggak apa-apa, tanya saya lagi. Gitu ya. Jadi, apa ya, gambaran besarnya itu seperti itu Mbak. Jadi, itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, jelas ya Mbak? Aman ya? Oke, sip. Oke, selanjutnya Mbak Widya Priska. Bu, Mbak atau selamat Mas? malam. Oh ya, selamat malam Mbak. Monggo Mbak, mau yang mana? Saya mau yang history aja, Bu. Soalnya tadi udah Oke. beberapa udah banyak disebutkan sama teman-teman. Silahkan Mbak. Akuntansi sebagai yang realitas ekonomi. Oh, yang Akuntansi realitas sebagai ekonomi. realitas ekonomi. Oke, Jadinya. baru ya Soalnya tadi berarti. udah ada yang Ya, Oke, sip, Mbak. akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini lebih tepatnya sih akuntansi dianggap dapat memberikan realitas ekonomi pada perusahaan pada saat ini lebih tepatnya, atau bisa dibilang laporan akuntansi tersebut dianggap bisa menggambarkan atau lebih realistis terhadap harga pada saat ini atau current value gitu. Oke, benar. Oke, ada tambahan? Kayaknya udah cukup deh, Bu. Oh ya, benar. Oke, Mbak Widya. Saya udah mendapatkan poinnya. Benar sekali ya, Mbak Widya. Jadi, akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, itu teman-teman, maksudnya itu, di dalam laporan keuangan, itu akuntansi itu mencerminkan apa yang sedang terjadi saat ini. Apa yang benar-benar terjadi. Jadi, nggak boleh apa yang seharusnya tidak terjadi, tapi ditaruh di laporan keuangan, itu nggak boleh, teman-teman. Sangat melanggar aturan. Jadi akuntansi itu harus benar-benar realitas, harus benar-benar sesuai dengan realita ekonomi kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Widya. Mbak Widya kan tadi namanya? Iya Bu, Iya. sama-sama. Oke. Nah, yang terakhir Mbak Bella Novela. Silahkan Mbak. Mau Saya yang mau mana? jelasin yang akuntansi sebagai suatu komoditas. Oke. Silahkan Mbak Bella. Melihat akuntansi sebagai suatu komoditas bisa diartikan sebagai memandang akuntansi sebagai sesuatu yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan sebagai barang atau jasa. Akuntansi dipandang sebagai produk atau layanan yang memiliki nilai dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut. Lagi? Beberapa contoh di mana akuntansi dapat dianggap sebagai komoditas. 1. Layanan akuntansi. 2. Perangkat lunak akuntansi. 3. Pelatihan dan pendidikan. 4. Buku dan materi sumber. 5. Konsultasi dan analisis. Melihat akuntansi sebagai komoditas, menyoroti pentingnya nilai ekonomis dari pengetahuan dan layanan dalam bidang akuntansi. Sudah itu aja. Oke, terima kasih Mbak Novela. Lengkap banget ya Mbak ya. Jadi yang saya tahu juga itu nggak sebanyak yang Mbak Bella Novela sebutkan. Jadi intinya ya teman-teman, untuk poin yang pertama yang dibilang Mbak Bella, jadi akuntansi sebagai suatu komoditas itu, akuntansi itu bisa dikatakan sebagai produk teman-teman. Jadi laporan keuangan itu merupakan produk dari akuntansi.
di mana laporan keuangan itu mempunyai nilai jual, bukan nilai jual sih kasarannya itu output yang baik. Jadi dia itu memiliki suatu nilai yang dapat bermanfaat bagi orang lain, seperti itu teman-teman. Jadi komoditas itu output yang berguna, output yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, dalam hal ini orang lain itu yakni investor, stakeholder, pemangku kepentingan, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Bella. Nah, tadi akuntansi sebagai suatu bahasa sudah, catatan historis sudah, realitas ekonomi sudah, sistem informasi sudah, komoditas sudah, pertanggungjawaban sudah, teknologi sudah. Nah, ada yang mau mencoba menjawab akuntansi sebagai suatu ideologi? Saya, Poin Bu. 1. Oke, silakan Mbak Hendrica. Ya, saya akan mencoba menjelaskan yang saya pahami bahwa akuntansi sebagai ideologi, yaitu teman-teman mudahnya mungkin akuntansi itu adalah dasar, ideologi itu adalah dasar. Jadi akuntansi dipakai sebagai dasar untuk alat legitimasi atau mudahnya untuk validasi. Jadi apapun yang kita lakukan, transaksi apapun itu akuntansi akan mencatatnya. Jadi kalau misalnya belum ada akuntansi itu belum bisa diakui atau terakui, maka akuntansi sebagai ideologi itu untuk sebagai alat legitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi ataupun politik. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hendrica. Oke, benar ya teman-teman. Jadi saya nambahkan sedikit, akuntansi sebagai suatu ideologi itu ada ilmuwan yang mengatakan bahwa akuntansi itu biasanya sebagai suatu ideologi orang komunis, di mana orang komunis itu cenderung dia itu hanya melihat keuntungan saja, gitu teman-teman. Jadi benar, nggak salah ya yang dikatakan Mbak siapa tadi, Mbak Hendrica ya. Nah, tapi juga ada di sisi lain, Mbak, ada orang lain, ada ilmuwan yang namanya ideologi kan pasti banyak ya, banyak ideologi dari A, dari B, dari C kayak gitu. Nah, yang saya ketahui ada tambahan aja ya. Jadi akuntansi itu dia itu kayak jadi akuntansi itu teman-teman, akuntansi itu ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu hanya sebagai alat untuk memperkaya perusahaan. Nah, kenapa kayak gitu? Kenapa ada yang memikirkan kayak gitu? Karena memang secara kenyataan akuntansi produk utamanya itu tadi kan laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu digunakan untuk mencerminkan kinerja perusahaan gitu dong. Nah, untuk laporan keuangannya nanti akan diberikan kepada investor. Gunanya untuk apa? Ya untuk memperkaya suatu perusahaan. Kayak gitu. Nah, jadi banyak sekali perusahaan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali perusahaan yang melakukan manipulasi. Karena apa? Karena adanya kerakusan yang ada di dalam diri perusahaan. Mereka ingin menciptakan suatu laporan keuangan yang baik. Jadi mereka ingin memperkaya diri dengan cara menciptakan suatu laporan keuangan yang baik, sehingga para investor itu tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ideologi yang dikatakan ideologi itu adalah suatu pemikiran orang-orang. Nah, jadi ideologi itu sangat subjektif sekali ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang menyatakan pendapatnya. Sama kayak yang dibilang Mbak Hendrica tadi. Terus ada dari sisi saya juga yang saya melihat dari sisi komunis. Bahwa akuntansi itu sama aja kayak memperkaya diri suatu perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menemukan nggak terkait dengan akuntansi sebagai suatu ideologi itu apa? Atau sama kayak Mbak Hendrica yang di searching tadi. Oke, mungkin sama ya? Atau ada nggak apa teman-teman nggak berani menjawab? Mirip-mirip, Bu. Mirip-mirip ya? Ya. Oke, jadi memang dari kedelapan ini sifat akuntansi yang jarang muncul itu memang kayak akuntansi sebagai suatu ideologi teman-teman. Kalau bahasa, catatan historis dan lain sebagainya itu memang sangat umum di dalam lingkup akuntansi. Kalau suatu ideologi itu memang kan ideologi itu kan kayak suatu pemikiran. Jadi setiap orang itu berbeda kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin pas searching teman-teman itu paling itu mendapatkan jawaban yang sangat bervariasi, nggak apa-apa. Itu memang hal yang wajar karena itu merupakan suatu ideologi. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian ya untuk diskusi terkait dengan sifat akuntansi. Aman ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut sedikit? Oke, aman? Aman. Bu, Oh ya, silahkan Mbak Hendrica. sudah aman, Bu. Oh aman. Saya kirain manggil. Oke.
Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip akuntansi. Tadi kita sudah belajar mengenai sifat akuntansi ya, teman-teman. Nah, kalau prinsip dasar akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang melandasi suatu akuntansi. Jadi ini merupakan kayak ciri khas akuntansi gitu. Nah, prinsip-prinsip akuntansi yang pertama ada accounting entity, di mana fokus pencatatan akuntansi itu informasi mengenai lembaga, bukan pemiliknya. Jadi di suatu perusahaan itu kan ada yang namanya perusahaan sendiri, ada yang namanya pemiliknya. Nah, akuntansi itu hanya berfokus pada perusahaan saja, nggak otak-atik kekayaan suatu individu. Jadi benar-benar fokus kepada entity, kepada entitas kayak gitu. Terus going concern, adanya anggapan bahwa perusahaan itu akan terus beroperasi di masa mendatang. Jadi ini yang namanya suatu akuntansi itu dia tidak hanya menilai hanya dalam satu periode saja. Memang benar menilai dalam satu periode saja, tapi penilaian tersebut akan berlanjut ke laporan keuangan di tahun selanjutnya. Itu yang namanya going concern. Jadi mereka suatu akuntansi itu berpendapat atau berpikiran atau berfokus bahwa perusahaan ini akan berkontinu, akan berkelanjutan, going concern seperti itu. Nah, terus measurement. Jadi akuntansi sebagai alat pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban beserta perubahan yang terjadi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan beli aset, terus beli tanah, beli mobil, beli peralatan, beli perlengkapan. Nah, itulah gunanya akuntansi untuk mencatat pengukuran suatu akun. Kayak gitu. Terus time period. Akuntansi menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu. Nah, umumnya perusahaan akan menggunakan akuntansi atau laporan keuangan itu untuk menyajikan laporan keuangan selama 1 tahun gitu. Tapi ada yang trimester, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Nah, itu sebenarnya kuartalan ya teman-teman. Tapi untuk finalnya itu biasanya 1 tahun. 1 tahunan. Time periodnya itu akuntansi itu 1 tahunan. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya monetary unit. Jadi pengukuran yang dipakai yaitu dalam bentuk uang, dalam bentuk moneter. Jadi untuk fokus utama laporan keuangan itu dalam bentuk uang, Rp atau US dollar dan sebagainya kayak gitu. Terus akrual, pencatatan dilakukan pada saat transaksi tersebut terjadi, bukan pada saat uang benar-benar diterima. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi akuntansi sangat erat dengan kaitannya dengan transaksi saat ini, transaksi yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Kayak gitu. Nah, uang benar-benar diterima atau dibayar biasanya itu ada transaksi yang memang uangnya belum diterima, teman-teman. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting ada transaksi yang secara tertulis terjadi. Seperti itu. Itu yang namanya accrual. Terus selanjutnya yaitu exchange price. Jadi nilai dalam laporan keuangan itu didasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar. Nah, ini yang sudah ditanyakan teman kita tadi. Mbak Ana ya tadi ya, saya lupa nama kepanjangannya. Nah, jadi nilai dalam laporan keuangan itu yang diperoleh itu harus sesuai dengan harga pasar. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Aku mau tanya yang Oh, soal akrual tadi itu kan iya, iya, gimana? itu kan transaksinya yang belum diterima juga termasuk transaksi ya, Bu. Uang-uangnya yang belum diterima itu maksudnya yang dimaksud itu kayak piutang utang gitu atau Iya, kredit debit gitu ya? Kredit ya betul. berarti. Betul banget. Contohnya kalau uang yang belum diterima itu kayak kalau biasanya itu kan ada beban dibayar di muka. Terus ada beban yang belum dibayarkan. Nah, itu contohnya kayak gitu, Mas. Jadi biasanya itu perusahaan itu melaksanakan jasanya terlebih dahulu, baru nanti dibayarkan. Nah, itu yang namanya uang yang benar-benar belum diterima. Terus kayak piutang, benar sekali piutang. Misalkan suatu perusahaan dagang itu sudah mengirimkan barang, tapi kan dia belum mendapatkan uang. Tapi itu udah termasuk transaksi yang sah. Kayak gitu. Jadi perusahaan harus menulis yang namanya piutang. Nah, ke depannya nanti, yang namanya utang, sorry. Bener kan? Yang namanya utang. Jadi nanti perusahaan yang sudah, konsumen yang sudah mendapatkan barang itu akan membayarkan gitu. Ya, oke. Paham Mas Gangsa? Iya, Bu, Paham. Itu berarti yang ini ya, Bu, yang sudah masuk di buku besar ya, Bu, berarti hitungannya, Bu. Enggak sih, masuk ke jurnal. Tetap masuk ke jurnal. Oh iya, ke jurnal. Ke Iya. jurnal itu ya, Bu. Itu yang dimaksud Iya. di situ itu yang
setelah masuk di jurnal itu yang di Putus-putus Mas iya iya Gangsar, nggak paham Bu. kedengeran. Paham ya? Oh, kayaknya sinyalnya Mas Gangsar agak ini ya. Apa sinyal saya, teman-teman? Kayaknya sinyalnya Kak Gangsar, Bu. Oh gitu ya. Mas Gangsar gimana? Paham ya? Masih nge-lag kayaknya, Bu. Iya. Ya wes, Masih nge-freeze, Bu. ya wes. Nanti dia muncul kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi nyampe mana ya? Oh, yang terakhir ya. Approximation ya, teman-teman. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi approximation itu, prinsip dasarnya itu tidak dapat dihindarkan dari penafsiran-penafsiran, baik nilai, harga, umur, kerugian piutang. Nah, nyambung sama pertanyaannya Mas Gansar tadi. Jadi biasanya teman-teman, konsumen itu biasanya kan suka ngutang ya. Suka ngutang, jadi mereka itu membutuhkan barang tapi belum bisa membayar. Nah, yang dicatat perusahaan, jadi dia menjadi piutang. Biasanya teman-teman, konsumen itu kadang-kadang nggak bayar sesuai dengan jangka waktu, tenggang waktu yang sudah dijanjikan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kan perusahaan nggak tahu ke depannya konsumen ini bisa bayar nggak sih atau gimana? Nah, maka dari itu suatu perusahaan harus melakukan penafsiran, suatu taksiran kira-kira kerugian piutang yang akan saya terima berapa ya kayak gitu. Jadi pada saat perusahaan itu mencatat suatu kerugian piutang, perusahaan ini nggak tahu kira-kira dia rugi berapa ya karena ada konsumen yang melakukan utang seperti itu. Jadi prinsip dasar akuntansi, jadi akuntansi itu tidak bisa lepas dari yang namanya taksiran atau penafsiran atau kemungkinan atau kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mesti ada aja konsumen yang ngutang itu mesti ada. Terus ada juga banyak juga konsumen yang tidak bisa membayarkan. Seperti itu teman-teman. Oke, dari sini ada yang bertanya, ada yang kurang jelas? Kita kurang 10 menit ya. Oke, aman ya teman-teman? Berusaha memahami, Bu. Oke, Aman, nanti Bu. aman ya. Nanti Mbak Ana bisa Aman, Bu. dibaca lagi ya. Oke, teman-teman bisa dibaca lagi. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nggak apa-apa, ditanyakan minggu depan, nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa ketemu lagi. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada lagi teman-teman ternyata. Nah, selanjutnya ada judgment. Judgment. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan itu perlu pertimbangan dari akuntan maupun manajemen. Jadi seorang manajer, kalian-kalian nih calon manajer, itu juga berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan. Biasanya seorang akuntan itu tugasnya kan menyusun laporan keuangan. Sebelum dipublish, sebelum diberikan kepada stakeholder eksternal untuk investor, untuk kreditor dan sebagainya, akuntan itu harus meminta persetujuan dari manajemen kayak gitu. Jadi kira-kira sudah oke nggak Pak Manajemen, Bu Manajer? Sudah oke nggak laporan keuangannya? Apa ada yang kurang? Atau ada sanggahan atau gimana? Nah, seperti itu. Jadi harus ada persetujuan dari manajer dan akuntan. Seperti itu. Jadi sebelum laporan keuangan ini keluar nih dari perusahaan, harus ada kong kali kong antara akuntan dan manajemen. Sudah benar apa enggak? Soalnya ini menyangkut perusahaan secara keseluruhan kayak gitu. Terus general purpose. Jadi informasi laporan keuangan itu ditujukan untuk pemakai secara umum. Jadi ditujukan untuk masyarakat, untuk investor, untuk kreditor dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya untuk investor saja. Lebih tepatnya laporan keuangan itu ditujukan untuk pembaca laporan keuangan. Misalkan teman-teman lagi skripsian, membutuhkan laporan keuangan. Nah, teman-teman termasuk pemakai laporan keuangan. Jadi nggak hanya untuk investor saja. Kayak gitu. Terus interlead statement. Jadi bagian dari laporan keuangan itu memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Kalau teman-teman sudah pernah lihat ya laporan keuangan itu kan ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas. Nah, laporan perubahan modal. Nah, itu satu laporan dengan laporan yang lain itu berkesinambungan teman-teman. Nah, jadi biasanya teman-teman akan mempelajari itu di pengantar akuntansi kalau untuk teman-teman manajemen. Terus untuk teman-teman yang sudah bekerja mungkin sudah paham ya apa itu yang namanya interrelate statement. Nah, terus selanjutnya yaitu materiality. Jadi laporan keuangan hanya memuat informasi yang dapat
mempengaruhi para pengambil keputusan. Jadi isi laporan keuangan itu benar-benar daging banget teman-teman. Jadi benar-benar laporan informasi yang merepresentasikan keadaan perusahaan. Jadi nggak ada yang namanya informasi yang nggak berguna di dalam laporan keuangan tersebut. Kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau aman? Atau lagi proses mencerna? Gak apa-apa, wajar. Berusaha memahami. Kak Ical juga belajar akuntansi ya? Alhamdulillah. Nanti ngambil S2 akuntansi, S3 akuntansi, Pak. Dibantu Bu Setia. Oke, oke teman-teman, selanjutnya. Oh, kurang dikit lagi kita. Nah, siklus akuntansi, teman-teman. Jadi kita ini belajar secara garis besar aja lah, sekedar tahu aja lah ya, siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu nggak ujuk-ujuk jadi laporan keuangan, teman-teman. Tadi menyambung, akuntansi sebagai teknologi. Jadi akuntansi itu memproses dari awal, dari transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Nah, yang pertama, yang harus dilakukan oleh seorang akuntan, ini khusus akuntan sebenarnya ya, tapi manajer juga pun harus tahu apakah akuntan yang dimiliki oleh perusahaan itu udah bener nggak kerjanya. Kayak gitu. Nah, untuk siklusnya yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Terus yang kedua, baru dianalisis transaksinya. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, terus kalau sudah pada jurnal, dirangkum, apa ya namanya ya? Kayak disendirikan aset ke aset, kas ke kas, kayak gitu. Jadi dari jurnal itu akan diposting ke buku besar. Lalu diringkas menjadi neraca saldo. Terus ada jurnal penyesuaian, teman-teman. Terus setelah dilakukan jurnal penyesuaian, itu ada yang namanya penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Terus ada penyusunan laporan keuangan, terus ada membuat jurnal penutup dan penyusunan neraca setelah penutupan dan jurnal pembalik. Jadi teman-teman sebenarnya hasil finalnya itu laporan keuangan. Tapi juga di luar laporan keuangan itu, akuntan harus membuat yang namanya jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kayak gitu. Nah, jurnal penutup itu untuk menutup akun yang ada di laporan laba rugi. Kayak laba, kayak ruginya, kayak modalnya, nah, itu mereka tutup. Kenapa kok ditutup? Biar di laporan di tahun berikutnya itu sama kayak membuka lembaran baru, membuka kehidupan baru. Jadi mulai dari nol teman-teman untuk labanya kayak gitu. Tapi jangan khawatir, laba yang sudah didapatkan di periode sebelumnya itu nggak akan hilang. Tetap aja tapi tidak ditampilkan di laporan selanjutnya. Seperti itu. Oke. Terus untuk jurnal pembalik. Biasanya jurnal pembalik itu fleksibel ya teman-teman. Jurnal pembalik itu hanya digunakan untuk transaksi yang salah. Misalkan laporan keuangannya itu udah hampir final, terus tiba-tiba ada transaksi yang salah. Nah, itu bisa dilakukan yang namanya jurnal pembalik. Sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang sangat sempurna. Nah, itu. Nah, kalau siklus akuntansi itu biasanya yang mempelajari orang akuntansi sih, jurusan akuntansi untuk sedetail-detailnya kayak gitu. Kalau manajer itu saya kira perlu tahu terkait dengan siklusnya aja. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu sedalam-dalamnya nggak apa-apa. Ayo masuk jurusan akuntansi. Jadi ngambil 2 jurusan, teman-teman. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman ya? Jadi ini kita udah selesai. Sebenarnya ada game, teman-teman, tapi kayaknya nggak cukup ya. Jadi kita undur minggu depan aja deh. Nanti saya bikinkan game. Nanti mungkin materinya akan saya padatkan sedikit biar cukup untuk games. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang masih mencerna? Atau masih berusaha lagi? Atau masih berusaha lagi? Gak apa-apa teman-teman, namanya juga belajar. Gak mungkin kan dijelaskan langsung paham, itu sangat jarang. Jadi teman-teman mungkin habis materi ini terus nggak ngantuk, buka lagi bukunya, buka lagi presentasi, buka lagi PPT yang dari saya, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan minggu depan, gitu ya. Untuk saat ini aman nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Aman ya? Oke, kalau Mbak Amar aja kayaknya aman sih. Yang lainnya juga ya. Oke, tadi dari dari menjawab pertanyaan itu, wah saya salut sih teman-teman kayak menguasai banget akuntansi, serius. Saya nggak bohong. Dipertahankan ya teman-teman keaktifannya. Besok-besok lagi.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Ical. Monggo Pak Ical. Baik, terima kasih Bu Satya. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Kalau dilihat dari Bu Rizky ini sepertinya ada pertanyaan ini Bu. Nggak ada, Pak. Terima kasih. Oh, seperti saya yang mau tanya Bu. Mungkin kayak gini Bu. Ini mungkin mewakili teman-teman. Ini manajemen online tapi kenapa yang diajarkan akuntansi gitu? Nah, sebenarnya itu Mas. Nah, saya cerita nih, saya curhat sedikit ya. Ya boleh Bu. Kita Nah, diskusi. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya saya kan hanya melaksanakan tugas ya teman-teman. Tiba-tiba orang prodi manajemen itu datang ke saya. Saya sebenarnya teman-teman dosen akuntansi. Saya kaget, kok manajemen kok diajari teori akuntansi gitu. Seharusnya teori akuntansi itu kan buat orang akuntansi gitu. Nah, tapi teman-teman ternyata setelah saya kulik lebih lanjut, kenapa sih kok manajemen, orang manajer itu butuh yang namanya teori akuntansi? Ternyata juga sangat berguna teman-teman, nggak hanya orang akuntansi saja. Orang manajer pun perlu tahu seluk-beluknya akuntansi. Soalnya apa? Manajer itu nggak bisa lepas dari akuntan, guys. Kalian harus bergandengan tangan. Di perusahaan itu kalian harus bergandengan tangan. Antara manajer dengan akuntan itu nggak bisa cerai intinya. harus bergandengan tangan terus-terusan kayak gitu. Soalnya apa? Saling berkesinambungan gitu, Pak. Oh, jadi gitu alasannya Bapak Ibu. Iya, saya juga awalnya heran kenapa ya orang jurusan manajemen dikasih teori akuntansi, tapi ternyata memang ada seperti itu. Jadi ada hubungannya kayak gitu. Berarti calon-calon manajer semua nih Bapak Ibu di sini. Amin, iya dong. Amin ya Allah, amin. Bismillah owner. Amin. Bismillah. Oh iya Pak, saya izin menyampaikan tugas sebentar ya. Oh iya boleh Bu. Boleh. Saya lupa. Jadi teman-teman, apa yang sudah dikerjakan teman-teman tadi di ruang diskusi, di ruang breakout room, nanti teman-teman jadikan satu ya jawaban teman-teman dengan kelompoknya. Nah, jadi nanti saya kasih waktu 2 hari teman-teman untuk mengkonversi jadi dalam bentuk satu PDF. Jadi untuk 8 poin itu silahkan teman-teman kumpulkan, kasih nama kelas, nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti disediakan di situ. Jadi terakhir sekarang hari apa teman-teman? Hari Jumat ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Minggu jam 23.59 itu terakhir pengumpulan kayak gitu. Tinggal di submit aja kok teman-teman. Tadi udah ngerjain kan? Silakan Mas Ansar gimana? Mau tanya. Itu kan setiap anak kan punya jawaban masing-masing. Itu tadi dijadikan satu kayak jadikan satu atau dipisah per anak tapi jadi satu PDF gitu Bu? Langsung aja nggak apa-apa Mas. Jadi nanti nilainya nilai per kelompok gitu. Iya, bukan individual. Baik, Bu, kalau individual tadi sudah kan dari cara menjawab kayak gitu itu sudah. Untuk tugasnya untuk hari ini saya jadikan tugas kelompok. Jadi nilainya per kelompok gitu ya Mas Langsar. Oke, sudah itu saja sih Pak. Monggo dilanjutkan. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu untuk tugasnya hari ini? Bisa Pak. Baik, sebelum ditutup perkuliahan malam hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada. Izinkan saya merangkum materi malam hari ini. Yang pertama itu presensi adalah 15%. Itu harus diingat ya, Bapak Ibu harus aktif, nanti dapat nilai 15%. Tugasnya 25%, keaktifan 20%, UAS 40%. Bapak akuntansi itu Luca Pacioli, anaknya Ibu Satya Fauzia. Untuk bisa-bisanya sejak kapan? Karena yang mengajarkan akuntansi sekarang kan Ibu Satya. Praktik akuntansi di Indonesia sebagian besar diadopsi dari standar akuntansi internasional. Faktanya, struktur dan praktik akuntansi di suatu negara akan berbeda antara negara satu dengan yang lainnya. Praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dijalankan dan dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.
Teori akuntansi merupakan obor yang menerangi praktik akuntansi dengan prinsip-prinsip yang masuk akal, yang dapat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Sifat akuntansi ada sebagai suatu ideologi, sebagai suatu bahasa, sebagai suatu catatan historis, sebagai suatu sistem informasi, sebagai suatu komoditas, sebagai suatu pertanggungjawaban, sebagai suatu teknologi, sebagai suatu realitas ekonomi saat ini. Baik, terima kasih Ibu Setia dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Bisa on cam Bapak Ibu. Saya bantu ini. Bapak Angga, Ibu Aula, Ibu Bella. Pas Ayo, jam teman-teman. 9 malam. Iya, pas ya. Pas. Waktunya istirahat habis ini ya, teman-teman. Atau Ya, ada yang masih kerja nih? Kenapa? Libur panjang. Oh iya, habis ini libur panjang. Saya belum ya. H-1 saya masuk, teman-teman. Belum 1 tahun. Iya. Ya, kok jadi curhat? Ayo, foto. Semangat Ibu Setia. Oke, senyum semua Bapak Ibu. Hitungan 3, saya screenshot. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat dan tetap sehat selalu. Selamat liburan. Kita akan bertemu di minggu kedua pada tanggal berapa ya kemarin? Iya, kita jeda liburan ya, teman-teman. Tanggal 19 kita akan bertemu kembali. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Selamat Idul Bapak Terima Izin. kasih Terima Ibu. kasih Pak Terima Ibu. kasih Terima Pak. kasih Bu Satya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih teman-teman. Hitungan 3 saya akhir ya. 1, 2, 3.